So, hello to our very first segment of Sandiwara Seni. My name is Arsha, My name is Ira. and we're from Seni Loya. So, in this brand new segment, we will interview various artists to gather more insights and basically get to know more about their creative process. And first and foremost, I'd like to say we're really looking forward to having you as our very first guest. And enough of our introduction, so please introduce yourself. Thank you. Hello, I'm Karina. I I am currently living in Bali. Just moved from Bandung. I'm a physical theater actor, movement director, model, DJ, and also a punk vocalist. Right. All right, thank you. So let's get into it. Jadi karena kebanyakan followers dari Seni Loya ini seumuran kita nih mau tahu kakak tuh pas kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Dulu aku kuliahnya sastra Rusia di Universitas Pajajaran dari tahun 2015 sampai 17. And then I got dropped out because it's actually terlalu susah karena titik beratnya sama linguistik. Sedangkan aku kayak senengnya nganalisis novelnya. Dari situ tapi udah mulai kayak main teater di luar jam kelas. Udah gitu, dari 2017 sampai 2019 kuliah teater di Bandung Institut Seni Budaya Indonesia. Alright, I think it's nice that your college major connects to what you do now and having a better learning experience. I think that's really nice. So, as the performance artist today, dari mana sih dapat inspirasinya untuk jadi seorang performance artist? Apakah ada influence dari keluarga atau gimana tuh Kak ceritanya? Kayaknya ketemu di jalan sih. Kebetulan pertama kali benar-benar pengen serius di teater itu waktu masih kuliah di Unpad, datang ke ISDI untuk nonton pertunjukannya Payung Hitam yang judulnya Post Haste. Itu kayak ulang tahun mereka gitu. Kebetulan yang bikin ngediriin si teater Payung Hitam ini adalah dosen di ISDI. Dan akhirnya kayak memutuskan untuk oke deh gue lanjut kuliah ke ISDI aja. Akhirnya dia bisa dibilang aku banyak belajar tentang performance art itu kayak gimana, apa bedanya sama performing art. Itu dari Babeh sih, kita panggilnya namanya Rahman Sabur. Gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih Kak, sebagai performance artist, apa yang Kakak pelajari selama proses yang telah mengubah persepsi pandangan hidup Kakak? Kayak apakah ada significant influence dengan cara Kakak sekarang ngelihat kehidupan secara general gitu, ada nggak? Ada sih. Kayak pertama-tama sebelum ke seni pertunjukan atau performance art, aku tuh sebenarnya visual artist. Aku bikin seni-seni instalasi tuh dari 2014 waktu baru-baru lulus SMA. Di situ kayak apa ya, kalau misalnya seni yang waktu itu aku bikin resin, jadi kamu harus membuat sesuatu yang aku pikir tuh sebenarnya artificial banget gitu loh. Harus meluangkan kayak modal untuk beli material. You have to have your own studios in order to work. Which for me, iya sih dibikin manusia, but it's like very artificial. Akhirnya aku milih seni yang menggunakan tubuh atau seni performance karena dia kayak sebenarnya jujur banget, nggak ada excuse kayak oh gue nggak bakat nari, gue nggak bakat apa, karena kayak selama kamu punya tubuh kamu ya berarti kamu tuh beneran bisa berkarya gitu. Yang ada tuh cuma kayak lo mau atau enggak, cuma itu doang sih. That's like the very first thing performance art has taught me. Terus kalau seni pertunjukan kayak teater itu, it really teach me how to be ikhlas sih. Cause every time we dapat skrip nih misalnya gitu, atau garapan project sama teman-teman, taruhlah kamu sebagai yang main peran gitu. Nah,
kayak oke, gue udah hatam nih satu naskah ini, terus kita pentasin, kita garapan latihan sebagai tokoh ini selama kayak 3 bulan let's say, terus besoknya kita dapat naskah lagi yang baru. Banyak kan orang pasti mikir kayak ya gue udah pernah mainin tokoh ini, gue sebagai tokoh ini udah selesai di situ. I've already like developed my acting skill because I play that role, yang sebenarnya enggak. Kalau nanti ternyata pas kamu dapat naskah baru lagi kayak ternyata gue mulai dari nol lagi nih pencariannya gitu sih. So it really teach me how to be ikhlas. Yeah. Alright, could not have been better said. Tapi aku mau nanya juga, kakak punya nggak kritik atau kayak personal kritik terhadap industri performance art di Indonesia? Kalau industrinya sebenarnya kayaknya harus berangkatnya dari ini deh, dari kayak pola, kalau mau kritik ya, pola kebiasaan dalam berkaryanya nih. Kalau selama ini di Pulau Jawa yang aku tahu sih di Jakarta, Jogja, sama Bandung. Jakarta tuh pasti dia lebih komersial gitu. Terus habis itu Bandung itu lebih klasik teaternya. Sama kalau Jogja lebih eksperimental. Kalau mau dibilang industri, semuanya punya industrinya masing-masing gitu loh. Cuma kayak segmennya, target marketnya beda-beda aja. Cuma sistemnya itu yang kayak setiap kota akhirnya beda-beda juga. Ya kritiknya sebenarnya there's no just one city that is better, karena setiap kota punya karakteristiknya masing-masing gitu loh. Jadi kayaknya kritik aku lebih ke daripada saling menjatuhkan satu sama lain, kayak saling berkolaborasi aja. Atau yang namanya seni pertunjukan tuh sebenarnya kerjanya ensemble kan. Lu nggak bisa kayak perform sebagai performance artist tapi nggak ada yang nge-lightingin misalnya. Atau lo nggak bisa perform sebagai performance artist tapi nggak ada space yang menjadikan sebagai panggung gitu. Dan integrasi job desk satu sama lain gitu. Kenapa nggak saling kolaborasi aja? Because there's enough space for everyone actually gitu. Oke, terus a follow-up question, kakak punya bayangan nggak untuk di masa depan untuk artis generasi muda yang pengen masuk ke dalam dunia industri performance art di Indonesia? Apa? Punya masukan? Kayak bayangan gitu loh. Apa? Oh, bayangan. Iya. Bayangan apa ya? It's actually setiap pengalaman orang-orang beda-beda sih. Tapi ya sebenarnya siapin diri aja sih, in performance art itu yang pasti kamu tuh harus disiplin. Karena nggak mungkin ada seniman pertunjukan yang punya energi. Misalnya kamu mau memerankan sesuatu nih gitu, atau you have something in mind, itu kan butuh energi ya, kayak kira-kira tubuh kamu kuat nggak sih melakukan itu gitu. Pertama itu secara fisik, terus yang kedua secara psikis juga. Kalau misalnya kamu masuk ke tokoh ini, kira-kira akan triggerin trauma kamu nggak sih pas kecil, itu juga udah harus siap sama konsekuensinya gitu. Kadang-kadang kayak kalau kata Stanislavski kan ya, aktor tuh menjadi gitu, ya kadang-kadang beneran bisa menjadi tokoh itu sih, kayak nyangkut gitu for like the next few months. So you gotta be ready for that sih. Sisanya ya lebih ikhlas aja sih, because it's not a field that you can easily get money in Indonesia. Kan karena kalau menurut aku balik lagi, orang-orang yang akhirnya bisa dapat cash di garapan-garapan yang dibilang besar itu ya emang privilege juga sih gitu. Oke. Makasih Kak. So, aku juga pengen nanya sih follow-up question dari 3 kota yang tadi, Bandung, Jakarta, sama Jogja. Menurut kakak punya nggak sih yang, I guess, more of a personal favorite, atau suatu kota yang lebih sejajar sama kakak gitu, personality-nya? Oh, kalau aku sebenarnya personal favorite out of the 3 cities nggak ada. Tapi kalau masing-masing kota ada favoritnya. Kayak Jogja tuh aku suka banget teater Garasi.
Terus selain teater garasi, guru spiritual aku sama guru terapi tulang aku itu kebetulan dia anak teater juga, dari teater Kalanari itu di Jogja. Terus kalau di Bandung aku suka banget tadi teater Payung Hitam. Terus kalau di Jakarta, sebenarnya di Jakarta Karin kurang tahu sih, tapi suka sama konsepnya teater Pandora. Gitu. Alright, thank you. Aku suka banget kakak bisa find the good in every city daripada have favoritism gitu. Okay, so Thank you. moving on yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi aku mau fokus sebuah karya yang kakak udah pilih. Jadi sebelum kita lanjut, apa ini judul karya tersebut? Karyanya, sebentar aku tapi mau nanya dulu sebelum milih. Kayak pengennya nyeritainnya tentang apa nih? Apakah ada relatabilitas sama generasi kalian atau mau cari yang kayak my most favorite or most memorable? Bisa your most memorable one? Most memorable one itu waktu itu ada garapan namanya Lucy Pakan Sumbi. Itu di Bandung waktu pandemi. Si karya ini itu ngerespon di Bandung itu ada satu tempat yang jualan tekstil, kayak pasar tekstil gitu, namanya Cigondewa. Teman-teman sutradara dari Taufik Darwis ini, dia merespon karya istrinya yang desainer sebagai penata kostum, namanya Widi Asari. Nah, terus kebetulan si karya yang dibikin sama Widi Asari itu membuat garments editorial fashion gitu, tapi dari limbah-limbah baju, kain-kain perca gitu. Udah gitu, akhirnya setelah kita diskusi, garapan itu sekitar 4 bulan kurang lah. Setelah kita diskusi di tengah-tengah garapan itu, akhirnya kita dapat kayak, pembacaan di ruang Cigondewanya itu sendiri secara sosial, kayak kebanyakan orang yang jualan di daerah Cigondewa itu biasanya antara dia emang preman pasar situ atau kayak orang pendatang, kebanyakan pendatang gitu loh. Terus ternyata di situ ada konfliknya, yang itu akhirnya kita riset juga. Yang tadinya ide awal si pertunjukan Lucy Pakan Sumbi ini cuma mau nunjukin fashion show di dalam seni pertunjukan, akhirnya kayak jadi meluas gitu loh. Akhirnya kita tanggungnya tuh pindah-pindah. Kita waktu itu performance-nya di Lawangwangi Creative Space, which di situ tuh ada kayak amphitheater gitu. Panggungnya dimulai dari amphitheater itu, terus kayak setelah adegan beres, kayak kita pindah gitu ke dalam dengan cara kayak narik tali. Terus karena dia galeri gitu kan, jadi si jendelanya tuh kacanya besar-besar kayak etalase. Nah, terus di situ kita ganti baju di itu panggung keduanya. Kita ganti baju di situ, diliatin orang dari depan kayak boneka yang lagi dibajuin, terus pakai baju yang garment fashion itu. Terus akhirnya pindah panggung lagi sampai fashion show, dan tetap ada unsur kayak teater dan dialog realisnya itu pas di dalam panggung keempat. Panggung keempat tuh akhirnya kita beneran menjadi kayak si penjual kainnya yang ada di Cigandewa itu. Tapi kayak apa ya, dia vibe-nya realis kayak lenong gitu loh, yang kayak pakai bahasa daerah. Terus ada lagu-laguan yang kayak gitu. Itu pertunjukannya sangat berkesan sih, karena selain nunjukin pementasan yang teater tubuh banget juga, tapi kita juga garapan bareng model yang belum pernah jadi ada di garapan teater kayak gitu. Jadi seru banget. Jadi yang keren itu agak kayak mix media gitu ya. Jadi ada fashion sama teater gitu. Iya, sebenarnya kalau tapi kalau sebenarnya teater sama fashion tuh nggak bisa dibilang mix media sih, karena sebenarnya teater itu terdiri dari beragam divisi fashion dan si
elemen dasarnya pasti ada gitu. Jadi mereka emang kolaborasi aja, karena biasanya kalau berdasarkan naskah realis yang kebiasaan teman-teman di Bandung tuh berangkatnya dari naskah, bukan berangkat dari konsep gitu. Oke. Jadi untuk karya ini ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan dari awal proses atau dari akhir atau apapun? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Kayak pesan yang ingin disampaikan dalam karya ini? Pesan yang dari karya ini sih sebenarnya simpel kayak kalau misalnya kamu mau bikin pertunjukan, itu benar-benar bisa dimulai dari hal keseharian. Terus misalnya kita dapat inspirasi nih, nggak banyak orang yang akhirnya mau terjun untuk nanya-nanya, untuk ngegodok inspirasi itu sendiri. Karena kebanyakan orang pasti membuat halusinasinya sendiri gitu, dibandingin kayak riset dulu. Karena sebenarnya ternyata riset tuh bisa kayak ngedalemin lagi, kamu mau dapat inspirasi dari elemen apa sih yang bahkan jadi lebih detail gitu. Oke. Jadi inspirasinya cukup simpel ya Kak, dari kehidupan sehari-hari gitu. Alright, sama follow up question buat Kakak ini, sebuah pesan yang ingin disampaikan di sebuah karya itu ditujuin tuh sebelum membuat sebuah karya tersebut atau setelah? Kayak menjadi prioritas gitu. Sebenarnya itu balik lagi sih ke kepentingan orang yang mau bikin pertunjukan itu sebenarnya kepentingannya apa? Apakah untuk entertain atau ngebuat dialektika lagi, pengen bikin diskusi gitu. Kalau misalnya pengen bikin dialektika lagi, berarti yang digodok harus dari konsepnya dulu. Dan biasanya kayak konsep itu digodok bersama teman-teman yang berkolaborasi bareng kamu sih, karena itu kan karya bareng-bareng, dan kalau diskusi itu nggak akan efektif kalau misalnya orangnya di dalam diskusi itu cuma ada satu superior mind gitu. Padahal harusnya kalau diskusi itu harus kayak semuanya setara gitu. Akhirnya kita bisa nemuin konklusi yang baru nih, dialektika yang baru kayak gini-gini gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk nge-entertain, ya nggak ada salahnya juga untuk memulai dari hal yang menarik secara visual. Entah itu bentuk geraknya, entah itu desain bajunya, entah itu desain setnya, gitu. Jadi penting banget ya punya group mindset yang beda-beda, tapi akhirnya bisa punya tujuan yang sama. Jadi aku mau nanya nih, yang karya tadi itu, apa sih yang membuatnya paling beda dari karya Kakak yang lainnya? Kalau karyanya tuh sebenarnya akhirnya jadi paling beda karena aku kalau pribadi sendiri itu atas nama Karina sendiri bikin karya tuh cenderung pendekatannya new age banget gitu, kayak hari ini ngerespon budaya-budaya subkultur, entah itu dari meme atau dari budaya club culture, itu ngeresponnya sangat personal dan sangat segmented gitu. Nggak semua orang atau nggak semua isu terlibat di dalam godokan ide tersebut. Tapi kalau misalnya si Garapan Lucy Pakansumbi ini bentuknya tuh secara visual new age banget. Terus set desainnya juga digodok lagi dengan dalam karena ada skenografer sama ada dramaturg. Sebenarnya skenografer sama dramaturg di Indonesia tuh susah banget dicari karena orang kebanyakan punya keinginan untuk gue mau jadi sutradara aja gitu. Sedangkan sebenarnya skenografer sama dramaturg itu penting karena sutradara harusnya nggak mikirin kayak konsep-konsep set panggung tuh harusnya secara visual bentuknya gini, atau yang diartiin lagi tuh yang ngegali lebih dalam harusnya 2 job desk itu gitu. Ya itu juga sih yang akhirnya kayak gini ya cara kerja dengan skenografer dan dramaturg, yang didiskusin tuh jadinya ini sama itu gitu. Itu juga kayak pengalaman baru sih buat aku gitu. Jadi kalau kita misalnya nih lihat suatu karya sebagai audiens, kita kalau menganalisanya ya,
connect-nya sebuah kaitan tertentu dengan kehidupan seniman. Jadi kalau karya kakaknya tadi itu ada nggak sih suatu hal yang kait dengan kakak sendiri, misalnya specific time in life atau a memory? What makes it so memorable from your past works? Kalau karya-karya aku sebelumnya, kalau karya pribadi tuh aku banyak berangkat dari keberanian aku untuk say hello sama trauma-trauma aku sih. Karena sebelumnya trauma itu dibawanya ke arah yang agak negatif untuk keberlangsungan hidup sendiri gitu loh. Nah, akhirnya kayak, aku bisa nih berani dan nemuin cara untuk ngeluarin trauma itu lewat karya. Sebenarnya yang paling seru tuh prosesnya sih, karena kayak you will always like dapat pengalaman yang nggak diduga ketika dulu ternyata gue menghandle sebuah trauma itu sangat misalnya agresif gitu dan sangat temperamen. Terus ketika kita revisit lagi kedua kali dan dari kacamatanya tuh observing gitu bukan feeling it, itu jadi punya pemahaman lain gitu. Oh ternyata masalah ini tuh baiknya disikapi dengan kayak gini, dan dari situ ternyata gue baru sadar gue belajar ini gitu. Oke, dan kakak tadi bilang trauma and turning them into work, and all in all itu sebuah creative process. Dan pastinya itu satu seniman sama yang lain creative prosesnya beda-beda. Dan menurut kakak ini apa sih langkah yang paling vital selama creative process kakak? Kalau untuk facing the trauma itu sih aku punya metode yang namanya ecstatic dance. Ecstatic dance is actually kayak kamu meditasi dulu sebelum nari, terus habis itu kamu pasang lagu, udah gitu kamu nggak mikirin teknis sama sekali ketika akhirnya kamu selesai meditasi dan ngerespon lagu itu gitu. Itu apa ya, kayak kerasa banget ketika suasana emosi atau suasana mental lagi di kondisi apa, aku selalu bisa ngerasa kayak itu keluar gitu lewat gerakan yang bentuknya juga nggak aku rencanain gitu loh. Yang kadang-kadang kalau misalnya habis latihan itu kayak ternyata from anger you can make this shape gitu, from sadness you can make these gestures and this kind of breathing gitu, cara nafasnya yang berbeda. Itu kayak aku banyak nyadarinnya dari metode itu sih. Ternyata bagus juga setelah baca-baca riset di internet, karena dia memang salah satu latihan nafas gitu sih sebenarnya. Okay. Jadi basically freeing yourself ya in that ecstatic dance. Dan tadi tuh terkait yang topik creative process, secara alami art block itu suatu hal yang seringkali dialami oleh para seniman. Kakak ini pernah nggak sih punya cerita pengalaman sama art block? Dan kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Aduh, suka banget sih itu. Kalau art block biasanya aku jalan-jalan, piknik. Kayak ya pergi kalau dulu di Bandung rumahku kan deket gunung, kayak 15 menit gitu mau ke tempat camping. Biasanya aku pergi ke sana sih, udah gitu ngobrol sama orang-orang terdekat kamu yang your everyday people, because sometimes we don't really ask how they're doing gitu loh, padahal kita ketemu tiap hari. Itu juga yang ngebantu aku keluar dari art block sih. Biarpun mungkin kayak memberanikan diri untuk ngobrol sama everyday people atau past traumas tuh kayak kadang-kadang hasilnya juga bisa bikin kita sedih sih. But at least itu kayak nge-encourage kamu untuk ngebuat sesuatu daripada kamu di kamar dan ngurung diri mikirin itu gitu. Alright, I guess to not take things for granted ya Kak. Make the most out of your situation. Yes, okay, keren banget. Okay, thank you for that. Okay, sekarang the last set of questions. This is gonna be for our IGTV specifically, so we're going to post this. Jadi kita baca
your profile, terus kita we felt so intrigued, we felt so penasaran banget tentang this phrase or this thing. It's called the artificial body. Terus itu apa Kak? Bisa tolong jelasin? Tubuh artificial tuh sebenarnya suatu penyadaran yang aku dapat ketika aku mulai menggunakan tubuh sebagai model. Karena aku ngerasa kayak sehari-hari I'm not that sassy, I'm not that confident as myself. Tapi waktu jadi model tuh itu adalah kayak sebuah keharusan gitu, sebuah look. Akhirnya kayak belajar seni tubuh. Di situ aku belajar sama teater payung hitam tentang teater tubuh. Teater tubuh kan dia nggak punya naskah ya, jadi kita ngebicarain semua konteks dan emosi itu benar-benar lewat tubuh gitu, nggak ada dialog. Tubuh seperti apa sih sebenarnya yang akhirnya dianggap masuk ke beauty standard yang aku bilang tadi, ternyata ya tubuh hyper feminin ini gitu, yang aku pikir itu cukup artificial sih, karena kalau buat aku pribadi, aku kan gender fluid, I don't identify as any gender, terus akhirnya si kemaskulinan ini harus dibikin pura-pura ada gitu karena sebuah tuntutan yang awalnya pekerjaan aja. Entah kenapa akhirnya aku kok nyaman mengeluarkan alter ego ini gitu ketika membawa ke seni pertunjukan yang ternyata ada nih secara sejarah gitu di dance New York, ada yang namanya tuh voguing, whacking yang gedenya di ballroom culture-nya di New York. Yang di situ sebenarnya si tubuh artificial itu adalah sebuah pemahaman yang ngebebasin kamu untuk jadi diri kamu sendiri. Karena ternyata mungkin sudut pandang aku yang sebelumnya ngelihat tubuh artificial itu cuma berpura-pura, bahkan ternyata untuk orang lain berpura-pura itu adalah menjadi dia gitu. Karena ketika lo ada di society, ketika ada di ballroom culture yang isinya orang-orang queer, lo nggak bisa gitu jadi diri lo sepenuhnya yang gue punya cita-cita misalnya jadi pramugari, but you're a trans woman at that era, at the 80s, kayak lo nggak mungkin bisa jadi pramugari. In real life lo cuma bisa jadi pramugari di ballroom itu setiap hari Sabtu gitu. Yang akhirnya seru banget sih, karena kalau relatabilitasnya ke permasalahan identity hari ini, you can aku lihat kamu tuh bisa benar-benar merubah identitas kamu kapanpun, because there's encouragement from TikTok trends, for instance, gitu loh. Yang menurut aku jadi menarik banget sih sebenarnya tubuh artificial ini dibawa di hari ini gitu. Jadi kayak pentingnya artificial body itu kayak dalam rangka untuk mencari identitas, untuk mencari to find out who you are gitu ya, kayak and to express it and to be who you are because life's too short for it. And thank you, that is very nice. Terus how did you develop it? Kayak bagaimana cara kakak mengembangkan artificial body ini, kayak other than the ballroom culture, the influence from ballroom? Kalau aku sih akhirnya ngebawa di karya personal itu ya, karena kayak kalau aku berangkat dari trauma awal banget aku tuh adalah pernah jadi penyintas pemerkosaan waktu umur 12 tahun. Nah itu tuh ngebuat aku yang tadinya ya normal aja gitu, biasa aja. I think I was pretty feminine because I can remember umur 5 I like pink dresses with furs, but suddenly after that happens kayak aku jadi bikin barikade yang tinggi banget gitu loh, yang akhirnya membuat aku jadi hyper maskulin. Ya bisa dibilang agak hyper maskulin sih waktu itu. And yang paling toksiknya tuh sebenarnya itu nggak toksik, itu kayak part of exploration aja sih, dan umurnya juga, cuma akhirnya jadi toksik karena itu diiringi juga dengan misoginis gitu.
Karena keluarga aku datang dari keluarga yang konservatif, jadi they don't really take that incident pretty well, yang akhirnya ngebuat omongan-omongan kayak, oh kamu tuh perempuan kuat, kamu nggak boleh nangis gitu, yang akhirnya ngebuat kata-kata kayak gitu tuh nge-sculpt, oh femininity is a bad thing gitu. If you show your feelings, you would be considered unprofessional gitu. Yang akhirnya aku mencoba untuk tetap get in touch sama inner child aku yang ini nih, dari ecstatic dance itu. Lewat ecstatic dance itu tuh kayak aku balik lagi kenalan sama it's okay to actually accept your feminine side, because people can be human. You can also like cry if you want to gitu. Yang mungkin sebenarnya I'm not really good at expressing it still in daily basis, but at least I can express those feelings waktu lagi perform. Itu sih. Okay, that is very jadi kayak kalau misalnya dirangkum gitu, you use your trauma sebagai as a way for you to, I guess, build your identity. Not only itu juga udah apa ya, kayak it let you it sort of apa ya, kayak it menghalangi you to find your identity juga, but you took it as a positive thing. You took it, you know, as a gateway to your creative process. And now that's basically like apa ya, kayak it's an important part in your career, I guess, one of the biggest influences as of itu. So yeah. So all right. So kalau misalnya dilihat kakak dulu sebelum dapat artificial body ini, ada bedanya nggak, kayak your past self before you found your artificial body sama sesudah menemukan artificial body? Iya, ada sih. Aku lebih berani aja untuk tampil kayak how I feel. Kayak dulu tuh, soalnya kayak hari ini aku mau dandan dikit terus setelah dandan, you know that insecure thing after you put on makeup, kayak makeupnya agak tebelan deh gitu. Padahal sebenarnya enggak kok. It's just you not really ready to face your own femininity. Karena from where I come from, my mom really encourages me to cari temen cewek gitu loh. She's the kind of pick me girl type. Sorry mom. Terus kayak itu cukup apa ya, kayak kebawa-bawa terus si luka itu sampai akhirnya setelah ada artificial body ini aku lebih bisa nerima aja sih yang dikatakan ibu kayak gitu tuh nggak selalu benar kayak gitu. Okay, so kita juga baca everything in your profile. Terus you mentioned about Western influences. Aku mau nanya, kayak kakak kayak apa ya, kayak bisa menjaga dan serta memeluk dan melestarikan latar belakang budaya kakak dalam era globalisasi, dalam era teknologi itu gimana? Kalau aku sih selalu nge-hybridin dua culture, setidaknya dua culture sih, karena nggak bisa dipungkiri aku tuh tumbuh di generasi yang ngomongnya bahasa Inggris Indonesia campur gitu, dan bahkan kalau misalnya di ranah Indonesianya lagi ditanya kamu aslinya orang mana gitu, itu adalah pertanyaan yang aku selalu bingung harus jawab apa, karena kedua orang tua aku tuh imigran gitu, pindah dari Jawa ke Kalimantan gitu, dan ibu aku juga dua suku, bapakku satu suku cuma pindah-pindah. Aku tumbuh di beberapa banyak kota dan aku bisa kayak bahasa daerah beberapa gitu kan, jadi aku juga nggak tahu. Akhirnya banyak yang dulu tuh waktu aku kecil SMA pas tuh awal-awal mencari eksplor tubuh,
banyak yang bilang kayak kamu tuh terlalu modern gitu, nggak bisa tubuhnya kayak gini. Padahal sebenarnya budaya yang hari ini udah terakulturasi juga nanti akan dibahas lagi kok gitu, menjadi sebuah budaya baru yang entah apa namanya gitu. Ya akhirnya aku tetap mencoba sih kayak basicnya misalnya jaipong itu kayak pundaknya gini. Kalau misalnya ditambah sama fogging kira-kira di hybridin jadinya gimana gitu. That's cool. That's cool. Okay. The last question that we would like to ask you is, apa pesan kakak untuk umuran yang umur kayak teenagers yang sekarang masih mengalami proses apa ya, kayak proses untuk discover their identities gitu. Kakak mau kasih pesannya adalah apa ya, kalau one of my biggest mistakes growing up is like when I grew up too, I was really pretentious. I thought I know everything, but actually you don't really know everything. Kadang dulu aku juga kayak terlalu terpaku sama stereotypical identitas gitu. Kalau misalnya oke, lo anak punk, lo tuh nggak bisa pakai baju pink gitu loh, atau lo anak punk, lo nggak boleh mainin Taylor Swift yang kayak gitu-gitu, which is actually dumb gitu ya. Kayaknya kita harus ngebuang jauh-jauh stereotypical kayak gitu sih. Misalnya kalau ditarik lagi ke hal-hal yang hari ini suka aku temuin tuh, kamu aktivis banget gitu misalnya, tapi kamu kamu aktivis banget tapi ternyata kamu nggak mau belajar tentang feminisme gitu karena kamu ngerasa itu nggak ada kepentingannya sama pergerakan kamu gitu. Ya sebenarnya itu salah juga sih, karena kayak emangnya iya ya orang yang jadi aktivis tuh cuma peduli sama hak buruh, sedangkan hak manusia yang lain enggak gitu loh. Karena mereka kayak terlalu buried deep into some kind of ideology, mereka lupa sendiri kayak esensi seharian itu kayak gimana gitu. Ya sih, apa ya, kalau dipikir-pikir itu kayak stereotyping as part of our culture, like apa ya, kayak emang dari dulu sama orang tua itu kebanyakan yang tradisional banget itu kayak gampang stereotype anak-anaknya untuk menjadi kamu harus gini nggak boleh gitu. Jadi kayak it's important to like break free or break through from that stereotype, soalnya apa ya, banyak halangan itu akan membuat it's like a big halangan buat kita untuk mencari tahu siapa kita. So I think that is it for our questions. Thank you so much, Kak, for taking your time. Thank you so much. No, I'm really happy. I'm actually really nervous. Us too, kita juga. Sorry. Okay, thank you so much to the people who are watching this right now. I hope you guys enjoyed this segment, and feel free to recommend us future artists to interview as well. And yeah, see you guys next time. And thank you so much, Kak. Thank you so much. Thank you so much. Bye.